Out of the Box, membahas serba-serbi zaman now bersama Om Bob. Indonesia tanah airku cinta, Nusantara merdeka bineka tunggal ika. Greetings to each and everyone. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamu alaikum. Salam, salam, salam. Halo, Awang Haji Wasita kembali lagi di Out of the Box membahas serba-serbi zaman now bersama Om Bob. Oke, kita akan mulai diskusinya. Om Bob, belum lama ini muncul rancangan undang-undang kesejahteraan ibu dan anak terkait cuti melahirkan selama 6 bulan. Hal ini lantas ramai dibicarakan. Menurut Om Bob gimana ini? Ya, ini kan sebetulnya memang ya undang-undang perburuan di Indonesia itu sudah mengatur ya bahwa kalau ada seorang ibu atau wanita itu melahirkan, maka dia mendapat hak cuti melahirkan selama 90 hari. Ya, artinya itu 90 hari itu yang dimaksud adalah 45 hari sebelum melahirkan dan 45 hari sesudah melahirkan. Ya. Oke. Tapi biasanya di dalam prakteknya itu total cutinya tuh 90 hari. Itu dianggap sudah betul. Ya, padahal yang betul 45 sebelum dan 45 sesudah melahirkan. Okay. Ya, itu kan undang-undang itu dulu juga berpikirnya tujuannya bahwa kalau seorang ibu sudah hamil mendekati kelahiran itu kan kemungkinan perutnya sudah besar seperti orang kalau main drum band itu mungkin bawa tenornya itu kan gede ya, mungkin jalannya udah susah dan sebagainya ya, sehingga memang diperlukan istirahat, lebih sering istirahat untuk menunggu sang jabang bayinya untuk lahir. Ya. Nah, selama ini rasanya loh ya, itu tidak ada yang keberatan ya. Kalau cutinya itu seperti itu ya, total 90 hari untuk ibu yang melahirkan ya. Tapi nggak ngerti ini kenapa kok anggota yang terhormat DPR kita itu hatinya baik. Ya, baik sekali dan sepertinya menjadi ada usulan bahwa kalau cuti seorang ibu yang melahirkan itu menjadi 6 bulan. Ya, 2 kali lipat. Ini luar biasa. Ya. Nah, alasannya macam-macam kan? Nggak ngerti ini apakah mungkin zaman modern sekarang itu seorang ibu-ibu yang melahirkan itu memang diperlukan waktu recovery-nya lebih lama dari yang selama ini. Ya, kemungkinan ada itu kan. Nah, tapi sekarang kalau kita lihat dari segi kemajuan medis, ya, ini wanita melahirkan itu kan juga kaitannya dengan medis ya. Zaman dulu itu seorang ibu kalau melahirkan anak itu sepertinya di atas ranjang atau di dalam rumah sakit itu kalau nggak salah tuh antara seminggu sampai 10 hari, ya. Dulu seperti itu. Tapi sekarang apa yang terjadi? Ya, semua orang kaget, luar biasa. Loh, sekarang kalau melahirkan anak itu cukup sehari, udah bisa disuruh jalan-jalan, sudah suruh pulang, sudah tidak perlu lagi di rumah sakit. Ini semua kan kemajuan teknologi. Nggak cuma teknologi dah, juga kemajuan obat-obatan. Ya, mungkin antibiotiknya lebih canggih dan sebagainya. Dan mungkin juga manusianya termasuk ibu-ibu tadi itu selama ini sudah mengerti apa yang harus dilakukan menjelang kelahiran anaknya. Ya, ini kan semua kan kemajuan. Tapi sekarang kalau cutinya itu diusulkan dari 3 bulan menjadi 6 bulan, ini kemajuan atau kemunduran? Ya kan? Ini berita bahagia atau berita yang kurang bahagia? Ini kan perlu dipertimbangkan masak-masak ya sebelum diputuskan yang baik. Well, kalau melihat dari alasan salah satunya ketika rancangan undang-undang ini muncul kan seorang ibu sebelum melahirkan membutuhkan waktu yang cukup sering untuk beristirahat seperti itu. Menurut Bob gimana nih?
Ya nggak tahu ini. Apa yang dimaksud itu bahwa seorang ibu yang akan melahirkan menjelang hari H-nya itu dia memang diperlukan lebih banyak istirahat dari selama ini. Kalau selama ini kan aturannya kan 45 hari sebelumnya. Tapi sekarang kalau cutinya menjadi 6 bulan, apakah artinya pada saat menginjak hamil umur 6 bulan itu dia sudah harus istirahat? Nah ini kan kita belum tahu ini rancangannya 6 bulan itu baginya gimana. Jadi apakah artinya itu begitu hari ini melahirkan berarti cutinya itu menjadi 359 hari ya kan 6 bulan kan? Atau sebelumnya sudah cuti dulu 3 bulan. Ya ini memang harus jelas. Ya, dan sekarang pertanyaannya, kalau punya pendapat bahwa seorang ibu kalau mau melahirkan itu sudah menjelang hari-hari melahirkan itu, dia harus istirahat. Tidak boleh bekerja, ya tidak boleh macam-macam. Itu sebetulnya betul atau tidak? Kalau orang awam nganggap itu memang gitu, orang hamil harus istirahat. Bila perlu, jangan kemana-mana, jangan jalan-jalan, cuma duduk, makan, minum, memberi makan gizi yang banyak supaya anaknya sehat. Salah-salah anaknya nanti yang normal itu 3,3 kilo, ya. Nah berhubung ini pengetahuannya nggak ada, ya tidak boleh bekerja apa-apa, jadi energinya nggak ada yang dikeluarkan, kalorinya tidak dikeluarkan, makan terus, minum terus, jangan-jangan nanti anaknya 4 kilo yang di dalam. Kalau kebesaran malah bahaya. Ya kan? Nah, sekarang ini sebetulnya itu kita modelnya gampang-gampang aja kok. Kita ikut aja generasi di atas kita. Ya, dunia kedokteran belum sehebat sekarang. Ya, itu kalau orang tua kita, mbah-mbah kita, juga mbah kakung kita, itu kan ngomongnya begini. Manusia itu kan ciptaan Tuhan. Ya, sudah menjadi kodrat. Kalau hamil itu ya kita anggap aja seperti pohon mangga, ya, atau pohon durian. Buah itu kalau sudah matang jatuh sendiri kan. Ini juga begitu. Jadi kalau kita hamil, kalau memang dia sudah mau saatnya melahirkan, ya dia itu otomatis terjadi pembukaan dan keluar bayinya itu. Ya zaman dulu ya nggak ada kan istimewa-istimewa dan fine-fine saja. Ya jadi sebetulnya kalau sekarang orang hamil diperlukan waktu 3 bulan untuk istirahat supaya tidak boleh apa-apa. Artinya itu tidak boleh ngerjain apa-apa ya, santai saja, ya duduk, tidur, nonton televisi, nonton sinetron. Ya, nah itu apa betul? Apakah ini langkah yang betul? Ya kalau kita tanya orang-orang yang mengerti, ini salah. Ya, coba kalau tanya ke dokter-dokter yang kebidanan lah ya, atau dokter umum dah, ini menjadi pengetahuan umum bahwa orang hamil itu ya jangan terus menganggap hamil itu luar biasa, jadi tidak boleh gerak apa-apa. Kan malah dianjurkan itu. Kalau kamu hamil, kamu harus sering jalan-jalan, melakukan kegiatan fisik. Bahkan ada yang dianjurin kamu berenang. Karena di berenang itu kan kan semua organ tubuh, semua bagian-bagian dari tubuh kita kan bergerak semua. Ya, apalagi kalau berenang di air hangat ya. Ya kan? Nah, itu jadi malah kalau seorang ibu hamil itu dianjurkan untuk banyak bergerak supaya pada saat terjadinya persalinan itu menjadi enak. Ya, ini kok malah disuruh istirahat 3 bulan, tidak boleh apa-apa dengan alasan akan diperlukan kondisi badan yang hebat. Nah, ini kan melawan apa yang selama ini sudah dianjurkan oleh dunia kedokteran sama para dokter dan bidan maupun perawat kan.
Oke, well, kalau yang kita bahas ini kan masih di sebelum melahirkan, Om Bob. Nah, ketika akhirnya sang ibu melahirkan, salah satu alasan yang kemarin sempat muncul adalah sang ibu membutuhkan waktu yang banyak supaya anak ini bisa terbebas dari stunting, Om Bob. Ya, ini istilah stunting ini kan sudah 5-6 tahun ini, bahkan hampir 10 tahun ini kan ada terus kan. Karena memang ditemukan banyak anak-anak di lingkungan-lingkungan kita ini kan banyak yang stunting. Ya, istilah stunting itu adalah sebetulnya kalau pakai bahasa awam itu kelihatan ada orang yang pertumbuhannya nggak beres, dikarenakan kurang gizi. Ya itu. Ya, sebetulnya kalau ada banyak masyarakat yang kurang gizi, stunting tadi itu yang salah siapa? Ini ya. Nah, tapi sekarang yang menjadi alasan kan, oh ini kemungkinan ibu sang anak yang melahirkan ini karena istirahatnya kurang, waktunya cuti, ya. Jadi ini menjadi semacam alasan pembenaran agar undang-undang untuk cuti 6 bulan itu bisa punya alasan yang baik. Ya, padahal soal stunting ini kan gizi. Bukan masalah istirahat dari ibunya. Ini kan anaknya. Yang jadi stunting kan anaknya, bukan ibunya loh. Nah, jadi mestinya di sini kalau mencegah stunting itu bukan ibunya yang harus istirahat, cuti melahirkan 6 bulan, tapi harusnya itu dikasih pendidikan. Kalau bayi baru lahir itu gizi yang paling bagus adalah minum air susu ibu. Jangan susu kaleng. Ya kan lah, ini perlu dididik. Apakah ibu-ibu yang melahirkan itu memang memberi minum anaknya itu air susu ibu atau bukan? Supaya jangan stunting. Ya, seperti kita ketahui kan air susu ibu itu kan full gizi ya. Betul. Ya, Tuhan menciptakan hal seperti itu. Ya, jadi tidak ada alasan kalau stunting itu goro-goro istirahatnya kurang ibunya. Ya, jadi harus itu. Terus setelah itu vitamin-vitaminnya bagaimana? Apakah di dalam kelanjutan setelah bayi lahir itu memang betul diperhatikan atau tidak? Ya, kalau misalnya itu air susunya ibu itu kurang banyak, kurang. Nah, ini menjadi tugas pemerintah, puskesmas atau bagaimana tuh, ya, untuk memantau. Hai ibu, air susu you cukup banyak enggak? Kan ada ibu yang air susunya banyak, ada yang air susunya kurang. Nah, ini enggak tahu dari mana, kodrat lah ya, nasib. Nah, kalau kurang ya diminta donor. Donor ibu-ibu yang hamil itu kan puskesmas kan punya datanya. Tinggal cari ibu-ibu yang sudah melahirkan semua itu, ditanyain apakah air susunya kebanyakan. Tapi kalau air susu ibu yang kebanyakan itu apakah merugikan sang ibu juga ya? Loh, ini kalau ada orang produksi susunya banyak, itu kalau nggak habis sama bayi ya, disusu sama bayinya itu nggak habis, dan susu itu tetap di dalam buah dadanya sang ibu itu akan sakit loh ibunya. Itu kalau istilah Jawa itu namanya kerang-rengen. Ya, reng-rengen apa kerang-rengen gitu lah ya. Pokoknya itu di dalamnya itu kan air susunya kepingin keluar terus tapi nggak disedot karena bayinya sudah kenyang. Maka banyak dijual alat-alat penyedot air susu ibu. Ya lah, air susu ibu ini kan sayang loh, itu full gizi kan. Dan ini sebetulnya bagus didonorkan kepada ibu-ibu yang baru melahirkan, yang produksi susu ibunya nggak banyak. Itu bisa. Tinggal itu diamankan di freezer, di lemari es yang dingin. Tinggal siapa yang butuh dikasihkan. Sebetulnya di sini terjadi yang namanya interaksi bantuan orang yang butuh air susu ibu. Ya, zaman dulu kan pernah itu ada istilahnya itu kan
ada orang punya anak tapi air susu ibunya itu tidak cukup, maka mencari orang-orang yang baru melahirkan juga di mana air susunya diminumkan sama anaknya. Itu kalau nggak salah tuh istilahnya itu ibu menyusui. Ya, bukan ibu kandung tapi ibu yang memberi susu. Ya, dulu belum ada alat pempompa susu itu kan. Jadi ya udah bayinya disuruh nyusu sama ibu orang lain. Dengan demikian maka sang bayi tadi itu mendapat gizi yang cukup. Ya, jadi soal stunting itu gizi kurang ya bukan liburnya tapi harus dicari sebabnya. Air susu ibunya kurang ya harus dicarikan. Itu nomor 1. Dan nomor 2, perlu nggak vitamin-vitaminnya. Juga dia kalau udah berusia 1-2 bulan ini memang dia harus mulai diberi makan makanan-makanan yang lembut. Ya, apakah itu mengandung vitamin atau tidak dan sebagainya. Kalau ada keluarga yang kurang mampu sehingga dia tidak memberikan makanan-makanan yang bagus, malah sering itu terjadi salah kaprah ya. Malah dikasih, ini nggak doyannya air tajen dari beras itu. Ya, jadi kelihatan itu seperti jenang. Dimakankan itu. Nah itu kan ya ini yang nggak benar. Ya, jadi stunting itu masalah gizi. Ya, sekarang kalau bayinya itu sama ibunya ada libur 6 bulan, tetapi caranya memberi makanan yang gizi itu salah, sama aja. Ya, mbok liburnya 1 tahun ya tetap nggak beres. Ya, tapi selama ini kan kita lihat dari teman-teman semua itu ya nggak ada kan. Sekarang yang stunting sama yang tidak stunting gara-gara cutinya 3 bulan, itu banyak yang mana sih? Kalau misalnya ini seperti voting loh ya. Anggota DPR itu kan paling senang voting ya. Voting gitu kan. Nah ini kalau voting, yang stunting sama yang tidak stunting dengan cuti sepanjang cuman 3 bulan ini, itu banyak mana? Kalau mau pakai voting loh ya. Oke. Tapi juga ada yang mengungkapkan bahwa perlu 1000 hari untuk ibu ngopeni atau ngomong anaknya ini supaya tumbuh cerdas dan jadi anak yang hebat, Om Bob. Ya, itu memang ada yang ngomong kan kalau perkembangan bayi agar supaya dia menjadi sehat, cerdas dan macam-macam itu kan ada masa-masa yang namanya golden age. Ya, kalau di dunia kedokteran itu ya orang yang kena stroke itu namanya golden time ya. Wah, ini kalau bayi itu golden age supaya dia bisa jadi pinter, tidak cerdas, tidak stunting, itu tuh selama 1000 hari. Ya. Nah, kalau dikaitkan dengan itu, karena ada alasan kan? Nah, sehingga dia diperlukan pendidikan macam-macam oleh sang ibu selama cuti 6 bulan itu supaya bagus. Nah, sekarang pertanyaannya kan dibalik aja nih. Apakah memang seorang ibu itu memang hebat di dalam mendidik anak? Kan belum tentu. Ya, mendidik anak itu memang orang tuanya pegang peranan. Ya, bukan dalam tempo 6 bulan. Ya, harus tempo terus. Sama yang dia besar, mulai belajar merangkak, mulai jalan kaki, mulai macam-macam. Itu pendidikan supaya anak itu cerdas dan sehat itu harus berkesinambungan. Ya, jadi kalau kita tanya sama orang, ya sebetulnya cuti tadi itu yang sepanjang 3 bulan itu nggak ada masalah. Ya. Apalagi kalau sekarang jadi 6 bulan. Ya tentu banyak orang yang happy. Ibu-ibu happy. Liburan 6 bulan gaji tetap ya. Gitu. Nah, apalagi juga ada wacana kalau suami juga akan dapat cuti untuk menemani istri yang melahirkan. 40 hari loh, Om Bob. Ya. Ini ya
happy juga. Happy juga. Ya jadi ini memang ini menjadi kontroversial ya. Suami punya istri melahirkan, suaminya dapat cuti 40 hari. Ceritanya untuk mendampingi istrinya agar ya tidak kesepian di rumah gitu ya. Untuk merawat bayinya. Yeah. Nah ini ya istimewa sekali nih. Ya tapi ya gimana? Ya rasanya ini kok belum ada ya di dunia ya. Apakah kita di Indonesia ini mau menciptakan rekor dunia? Wah, satu-satunya di dunia yang seorang perempuan kalau melahirkan itu dapat cuti 6 bulan. Yeah. Dan suaminya dapat cuti 40 hari. Ini kalau memang tujuannya untuk dicatat rekor nomor 1 urutannya di dunia ini yang nomor pertama gitu ya, itu tercapailah tujuan itu. Tapi kan kita hidup kan nggak cuman seperti itu. Hidup tuh harus realistis. Emang ada yang keberatan, Om Bob? Ya kita tahu aja nih, itu para pengusaha itu sudah pada teriak-teriak. Ini gimana? Kalau sampai cuti seorang ibu melahirkan itu cutinya menjadi 6 bulan. Ini kan berarti produktivitas seorang perempuan yang melahirkan itu menjadi merosot. Dampaknya? Ya dampaknya ya pengusahanya harus mencari pegawai baru untuk menggantiin yang sedang cuti itu. Nah, sedangkan di Indonesia sekarang kan masalah SDM juga susah. Apa mudah cari ganti? Dan kalau tarik ganti apa bau dia ya udah yuk kerja sama aku setengah tahun aja ya. Keberatan juga bapaknya cuti 40 hari. Zaman sekarang itu yang diutamakan orang untuk sukses sebuah perusahaan itu kan harus terjadi efisien di dalam pengelola SDM-nya. Yeah. Kalau memang butuh 1 orang ya jangan ada 2 orang. Sekarang bayangin kalau dari kantor itu ada 12 pegawai wanita, ya, atau 12 pegawai laki-laki yang kebetulan istrinya lagi hamil, gimana? Setiap bulan ada yang cuti, ya, lakinya juga cuti. 40 hari, tiap hari giliran, tiap bulan. Berarti kan tenaga kerjanya harus tambah. Yang bayarin siapa? Iya kan? Jadi kalau udah seperti ini kan rasanya lo ya, peraturan ini tuh belum dipikir dengan masak, belum mencari input, masukan-masukan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan hubungan ini. Ya, jadi istilahnya itu stakeholdernya itu belum diajak bicara. Ya kan pengusaha belum diajak bicara. Tokoh-tokoh wanita apa dipikir setuju dengan peraturan ini? Wanita-wanita Indonesia yang semangatnya tuh Kartini. Ibu kita Kartini. Itu kan? Itu adalah, loh ini zamannya emansipasi wanita. Kenapa kok wanita diistimewakan? Yang cutinya itu 45 hari, kali 2, jadi 3 bulan, menjadi 6 bulan. Itu wanita-wanita yang hebat tadi itu tersinggung. Ya karena kalau memang nanti jadikan aturan ya saya kira wanita-wanita yang hebat ini juga nggak mau. Ya tanggung jawabnya gede. Tapi bagi wanita-wanita yang sifatnya ya hidup tidak perlu serius, take it easy, santai saja. Toh aku nggak usah kerja udah dibayarin, itu seneng. Tapi bagi wanita-wanita yang emansipasinya hebat, itu dia keberatan. Nah makanya ini harus dipikirkan. Jangan hal-hal yang seperti ini malah
diutamakan. Ya, kalau semboyan dari presiden kita dan menteri-menteri kita yang hebat-hebat itu kan kerja. Ya. Ya, bukan omdo. Ya, Indonesia sudah paling terkenal punya hari libur yang paling banyak sepanjang tahun itu. Jam kerjanya juga oke ya, cukup bagus, artinya nggak banyak ya. Begitu kan? Hari kerja banyak yang cuma 5 hari dalam seminggu. Hari Jumat kadang-kadang lebih istimewa. Hari pendek istilahnya ya. Kalau zaman dulu namanya hari kerida, ini hari pendek gitu. Kok ini ditambah lagi dengan ini. Terus yang namanya semangat kerja itu gimana? Ini kan susah. Berarti artinya lebih baik ke 3 bulan lagi atau sebenarnya ada takaran waktu yang pas Mbak untuk cuti melahirkan ini? Ya lebih baik yang nggak usah diperpanjang-panjang lagi, apa adanya dulu. Ya, yang kemarin yang sudah-sudah itu nggak ada masalah, kenapa sekarang malah dibikin masalah? Ya, apa tidak ada hal-hal lain yang lebih penting untuk dipikirkan? Bagaimana memberantas korupsinya? Bagaimana nyusun anggarannya? Ya, jangan kalau hal-hal yang mudah, kenapa dipermudah? Kalau bisa dipersulit. Nah, itu aja yang lebih penting supaya Indonesia maju. Oke, Om Bob, yang kita bahas ini kan intensif untuk mereka yang punya anak gitu. Nah, kalau kita lihat di luar negeri, apakah juga ada intensif yang serupa seperti ini? Iya, ada. Beda tapi. Ya, di luar negeri itu sekarang itu kan situasinya itu untuk negara-negara yang sudah maju ya. Itu situasinya adalah demografinya itu ada masalah. Yaitu jumlah penambahan penduduk itu negatif. Jadi jumlah penduduknya itu merosot. Melihat catatan riset-riset dari demografi itu terjadi bahwa ini angkatan kerja, angkatan muda itu makin lama makin sedikit. Justru berkumpul piramidanya itu menjadi piramida terbalik. Yang bagian atasnya itu malah banyak orang-orang yang usianya sudah lanjut. Istilahnya banyak STW, sudah mau pensiun, ya. Dan rata-rata tingkat kehidupan umur dari negara-negara maju itu mulai naik. Ya, di Tiongkok itu kemarin kita dapat berita rata-rata sudah 78 tahun. Ya, di Jepang itu kelihatannya 73 tahun. Ya, Singapura around 70 ya. Jadi semua tingkat kehidupan usia itu udah makin tinggi sehingga penduduknya itu demografinya banyak orang tuanya. Anak mudanya sedikit, anak-anak juga lebih sedikit. Nah, ini menjadikan ancaman bagi negara tersebut untuk kelangsungan dari negara itu. Ya, jadi negara itu juga perlu penduduk. Penduduknya makin sedikit, negaranya bingung. Ya, bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang harus di-handle dengan regenerasi itu. Nah, untuk menciptakan situasi supaya mau menambah penduduk. Itu kalau pasangan suami istri itu harus punya anak supaya penduduknya nambah kan? Ya bukan import untuk dinaturalisasi ya. Ya kan begitu. Kebalikan dengan Indonesia. Indonesia ini kan laju penduduknya kan cukup cepat ya. Betul. Penduduknya udah sedemikian gede dan kita lihat keluarga berencana di Indonesia tuh maaf ya bukannya apa-apa tapi kan kalau kita ngomong kan sekarang banyak orang yang anaknya lebih dari 2, 3, 4, 5 ya. Tapi apakah itu bisa dibilang KB nggak berhasil loh Bob? Wah itu kita nggak berani ngomong lah itu urusannya pemerintah lah ya. Okay.
Yang terang memang banyak orang anaknya lebih dari 2. Ya. Nah, kalau di luar negeri, karena nggak mau pada punya anak, maka intensif yang diberikan sama pasangan itu berupa tunjangan untuk anaknya. Juga dikasih tunjangan uang kontan untuk biaya hidup anaknya. Biaya rumah sakitnya itu ditanggung. Agar supaya penduduknya mau mempunyai anak. Demi kelangsungan negaranya nanti jangan ada kesulitan. Itu intensifnya begitu. Ya, kalau di Indonesia, maaf ya, jumlah penduduknya udah banyak, laju pertumbuhan penduduknya juga kenceng. Cepat ya. Nah, ini malah dikasih intensif untuk cuti lebih panjang. Bagi orang yang pemikirannya kurang berpikir lebih dalam, seneng. Ya, aduh enak. Punya anak istirahatnya 6 bulan. Tahun depan punya anak lagi. Suaminya juga boleh istirahat 40 hari. Nah, ini kan terus terangan jadi ya hal-hal yang dibicarakan sama orang kan. Yang menjadi pertanyaan adalah kalau di luar negeri kenapa kok kecenderungan orang itu kayak nggak mau punya anak, kenapa ya? Iya, ini tadi luar negeri yang tingkat kehidupannya, yang tingkat kemajuannya negaranya udah bagus ya. Betul. Bukan negara yang lagi berkembang atau gimana ya. Karena memang kalau negara-negara yang maju itu tingkat kompetisinya kehidupan untuk rakyatnya itu juga kuat. Jadi mereka sudah sadar semua. Kalau dia kalah bersaing di dalam ilmu pengetahuan atau di dalam prestasi, productivity di dalam pekerjaannya, maka dia hidupnya akan lebih tidak baik ketimbang orang lain. Maka mereka sadar bahwa untuk bisa menjadikan kehidupannya dia itu lebih baik, dan tiap tahun kan kepengen lebih baik terus ya. Itu maka dia harus mempunyai kemampuan, kepandaian yang bisa di atas rata-rata. Nah, untuk menjadi orang pandai, untuk orang menjadi productivity-nya tinggi, itu kan nggak bisa hanya tidur. Tidur, nonton televisi. Atau demo Bob ya? Ya. Apalagi kalau demo yang dibayar ya. Nah, jadi mereka sadar kalau memang harus seperti itu, kalau sampai punya anak, itu menjadi hambatan. Hambatan karirnya. Ya, karena apa? Kalau punya anak kan tanggung jawabnya harus membesarkan anak itu. Dia sadar kalau punya anak itu harus mendidik supaya menjadi cerdas. Sadar bahwa dia harus tidak boleh stunting. Harus gizinya baik, harus diamati baik. Nah, bagi teman-teman di luar negeri tadi itu nganggap itu adalah menghambat karirnya. Jadi banyak yang menuju kalau sekarang lebih baik kita kawin, happy-happy, tapi nggak usah punya anak. Nah, ini menjadi dorongan atau menjadi pemicu pemerintahnya itu harus memberi insentif agar supaya punya anak penduduknya itu. Kebalik kan di Indonesia. Jadi masih mementingkan punya anak, mendapat istimewa daripada productivity. Oke, well, Om Bob, kalau dari diskusi kita tadi kan rasanya kalau untuk mencegah stunting ini bukan masalah cuti 6 bulan yang diberikan kepada sang ibu gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk mencegah stunting apa yang harus kita lakukan ya? Ya, sebetulnya masalah ini kan memang masalah yang harus diperhatikan dengan baik-baik oleh aparat yang berwenang ya. Ini kan masalah kesehatan. Ya, dan Indonesia itu sebetulnya dipuji dari seluruh dunia ya, bahwa fasilitas kesehatannya untuk rakyat itu bagus. Ya, hampir setiap kelurahan itu ada
puskesmas. Iya. Ya, hampir semua ada. Ini luar biasa. BPJS yang diselenggarakan oleh pemerintah Jokowi sekarang ini itu luar biasa, dipuji seluruh dunia. Bayangin, penyakit apapun yang pegang BPJS itu diobatin dengan gratis. Ya. Nah, cuman sekarang ini kan masalahnya bukan sakit kan. Iya. Ini stunting ini kan gizinya kurang ini. Iya. Ya. Zaman dulu itu pernah puskesmas itu memang ada tugas untuk memeriksa penduduk di sekitarnya di mana puskesmas itu berada, kelurahan tadi itu. Itu untuk melihat apakah ada ibu yang melahirkan anak. Dan itu dilakukan semacam patroli ya. Patroli. Ada petugas dari puskesmas yang keliling melihat ini kebutuhan gizinya anaknya sudah cukup belum. Terus ibunya itu ada air susunya atau tidak. Itu dulu rasanya udah dilakuin. Cuman belakangan ini kok mungkin semangatnya kendor ya. Lah ini harus digalakkan lagi, semangat 45 lagi. Harus. Dan itu semua sudah demikian bagusnya infrastrukturnya. Tinggal manusianya sekarang ini bagaimana? Kalau kemarin tuh mentalnya sudah kurang bagus ya, sekarang revolusi mental tuh juga dilakukan di dalam dunia kesehatan. Puskesmas itu. Revolusi mental, ayo. Ya istilahnya itu jangan tenggu. Ya, masuk kerja begitu udah jam 4, udah aku pulang. Padahal banyak kerjaan yang belum selesai, misalnya kelilingnya belum selesai. Ya itu harus dilakukan betul. Ya, memang di sini mental itu penting sekali. Petugas-petugas puskesmas yang untuk kesehatan anak dan ibu itu harus keliling. Harus betul-betul, jangan cuma ribet sama administrasi. Ya kan? Sekarang fasilitas infrastrukturnya itu sudah ada. Puskesmasnya ada, orang-orangnya ada. Teknologi udah canggih. Ya kan? Nah itu mestinya ya orangnya ini sekarang yang harus, mentalnya yang harus benar. Revolusi mental itu terjemahannya itu ya seperti ini. Tenaga yang khusus untuk mengawasin ibu-ibu dan anak di dalam satu lingkungan itu dia kerjanya harus betul. Harus betul-betul cari. Ya, jangan ribet dengan masalah administrasi. Kalau kita lihat sekarang itu di puskesmas itu kelihatannya orang pada sibuk administrasi. Ya, bikin laporan, ya, bikin penerimaan pendaftaran pasien itu sepertinya lebih diutamakan. Padahal kalau mengenai stunting tadi itu paling penting adalah turun ke bawah. Ya, jadi petugasnya itu harus keliling. Didatengin betul. Terus dipantau. Kamu punya bayi enggak? Punya bayi berapa? Ya kan? Bayinya udah berapa umurnya, berapa bulan, macam-macam itu dicatat betul dan itu betul-betul secara satu persatu itu diperhatikan. Kalau memang dia belum, masih air susu ibunya kurang, itu harus dicarikan donor. Ya, kalau cari donornya nggak ada gimana? Wilayahnya nggak ada, cari ke rumah sakit ibu dan anak. Betul-betul membantu tanpa pamrih agar supaya tingkat stunting di wilayahnya dia itu menjadi tidak ada, menjadi nol. Itu revolusi mental. Jadi betul-betul ada kesulitan apa, dia yang menjadi wakil pemerintah untuk membantu sang ibu sama anak ini. Susah nggak Om Bob untuk mewujudkan itu di Indonesia? Kalau mau, itu nggak susah. Tidak ada hal yang mudah. Memang semua itu susah. Tapi asal ada kemauan, itu bisa.
Nah, pemimpin-pemimpin kita itu harus memberi contoh. Mendorong memberi contoh. Ya, jangan kalau misalnya tadi bicara soal puskesmas, kepala puskesmasnya itu malah misalnya revolusi mentalnya nggak jalan. Mentalnya masih mental dilayani, bukan mental yang melayani. Jiwanya itu bukan jiwa melayani. Nah, itu susah. Ya, jadi harus kalau memang mau ya ini untuk mengatasi stunting ini ya begini. Bisa kok. Pemerintah ada duit. Memang masih punya utang, tapi kan tidak ada masalah. Utang itu bisa dibayar kok. Indonesia kaya. Apalagi nikel. Udah punya duit banyak Indonesia. Ya. Sumber daya alamnya itu luar biasa. Nah, sekarang tinggal SDM-nya ini, mentalnya ini yang harus menjadi revolusi mental agar supaya stunting ini nggak ada. Nah, ini tantangan. Sekarang kepala daerah itu dikasih tantangan. Ayo, stuntingmu tidak boleh ada lagi. Nah, caranya tadi itu. Nah, kalau ini dilaksanakan, diawasi, nah bagus. Nah, nanti kalau hadiah untuk pemerintah daerah itu ya bukan adipura lagi. Sekarang kan adipura itu kan kebersihan. Kalau mau dinilai baru dibersih-bersih. Ya kan? Ya, nilainya dari itu. Ada yang stunting enggak? Tapi ya enggak, bukan ABS. Sekarang sudah enggak ada yang stunting. Harus betul-betul diperiksa. Dan sebetulnya ini masalah manajemen. Dan Indonesia banyak orang pintar deh. Ya, jadi sebetulnya masalah ini bisa diatasi tidak dengan menambah cuti, melahirkan menjadi 6 bulan. Suaminya mendapat cuti 40 hari. Itu tidak menyelesaikan masalah. Malah bikin pusing. Dan sampai di sini episode kali ini. Terima kasih Om Bob atas diskusinya. Jangan lupa kalau Anda punya komentar, silakan dikirim melalui WhatsApp ke 0878 5590 7788. Jangan Anda lewatkan Out of the Box versi singkat atau pendek dalam program Underline yang setiap hari disiarkan di radio kesayangan Anda ini. Anda juga bisa mengikuti Out of the Box melalui indotv.live. Sampai ketemu di episode selanjutnya, Awang Ajiwasita di Out of the Box membahas serba-serbi zaman now bersama Om Bob. Out of the Box membahas serba-serbi zaman now bersama Om Bob.